Muhammad Subarkah, perwakilan dari kelompok 2, akan melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang ada di Desa Daya Murni tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Ma'ruf Prasetyo. Sedang bersama Bapak Mahruf. Baiklah Pak, sebelumnya saya akan bertanya, program apa yang dilakukan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Daya Murni ini pada awal masa transmigrasi hingga bisa berkembang seperti saat ini? Pada awalnya masyarakat transmigrasi yang ada di Dusun Daya Murni awal mula datang dari Pulau Jawa tahun 1983. Pada saat itu petani hanya sekedar menanam palawija, sayur mayur dan sebagainya. Akan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, hasil yang dirasakan itu kurang maksimal. Selain itu, pemerintah juga mempunyai wacana untuk perkebunan kelapa sawit. Mudah-mudahan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan oleh pemerintah itu akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Dusun Daya Murni. Baiklah, kemudian menurut Bapak, bagaimana perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ada di desa ini? Alhamdulillah semenjak tahun 1997 itu tahun tanam awal plasma perkebunan kelapa sawit yang ada di Dusun Daya Murni. Dan itu juga tahun tanam perkebunan kelapa sawit yang ada di Daya Murni, khususnya pada umumnya masyarakat Wambang Kuning, itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahun tanam 1997-98, tahun tanam kedua 1921. Alhamdulillah dengan semakin bertambahnya perkebunan yang ada di Dusun Daya Murni, itu yang dirasakan oleh masyarakat alhamdulillah bisa dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baiklah, kemudian bagaimana perkebunan kelapa sawit ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa ini? Alhamdulillah dengan kami selaku masyarakat Dusun Daya Murni mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang cara perawatan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Kami sesuai dengan apa yang telah disepakati, cara perawatan dan sebagainya, alhamdulillah perkebunan kelapa sawit yang kami tanam, yang kami rawat itu maksimal. Sehingga bisa membantu ekonomi yang ada di desa ini ya? Alhamdulillah sangat membantu. Dari awalnya hanya sekedar biasa-biasa saja ekonomi masyarakat yang ada di Dusun Daya Murni, dengan kami mengelola atau merawat perkebunan kelapa sawit, perekonomian kami meningkat. Baiklah Pak, selanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit? Program pemerintah yaitu minimal masyarakat itu mudah untuk mencari pupuk-pupuk subsidi, karena tanpa pupuk perkebunan kelapa sawit pun hasilnya kurang meningkat. Dan selain itu harapan kami selaku masyarakat Dusun Daya Murni, selain pupuk subsidi mudah kita cari, pembibitan juga pemerintah setidaknya menyiapkan bibit agar masyarakat itu dikala menanam bibit sawit memang benar-benar bibit sawit yang super atau yang paling bagus agar hasilnya maksimal. Baiklah Pak, kemudian lanjutkan kepada soal berikutnya. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh petani yang ada di desa ini dalam mengembangkan perkebunan mereka? Selama ini kami selaku petani, tantangan yang kami rasakan tentang pengelolaan atau perawatan kebun kelapa sawit, yang pertama susahnya mendapatkan pupuk subsidi dan sebagainya. Selain itu juga infrastruktur yang kami butuhkan untuk mendistribusikan hasil perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan, infrastruktur kami selama ini kurang mendukung untuk proses pengiriman buah dari petani ke perusahaan. Maka dari itu kami merasa kesulitan tentang cara pemasaran produksi kelapa sawit. Berarti kesulitan infrastruktur itu seperti jalan yang masih jelek seperti itu, Pak? Iya, awal mulanya dulu sebetulnya kalau dikala perkebunan kelapa sawit itu, dikala koperasi itu masih tertib, masih hidup dan sebagainya, alhamdulillah
kami infrastruktur yang khususnya ada di perkebunan, wilayah perkebunan itu alhamdulillah baik. Tapi kurang lebih sudah sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu koperasi kami sudah mulai pasif. Itulah salah satu kendala kami tentang perbaikan infrastruktur. Selain itu juga, selain infrastruktur yang kami rasakan di wilayah perkebunan, infrastruktur milik pemerintah kabupaten dari desa menuju ke perusahaan dan sebagainya itu juga sama halnya. Baiklah. Produktivitas dan efisiensi perkembangan kelapa sawit. Alhamdulillah dengan semakin canggihnya teknologi sekarang, dulu kami petani perkebunan kelapa sawit itu semua serba manual. Dengan semakin canggihnya teknologi sekarang, alhamdulillah untuk perawatan dan pengelolaan perkebunan sawit itu semakin mudah. Seperti contohnya, dulu cara membasmi rumput, cap atau sprayer yang kami gunakan itu serba manual dan alhamdulillah sekarang elektrik. Selain itu juga cara proses pemanenan. Kalau dulu masih serba manual dan tinggi, pohon sawit itu masih rendah, walaupun menggunakan alat manual itu alhamdulillah kami masih merasa mudah. Cuman semakin tingginya batang sawit dan semakin tuanya usia sawit, dengan adanya teknologi alat untuk panen dan sebagainya, itu sangat membantu untuk cara kami mendapatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit. Berarti itu teknologi itu membantu mempercepat pekerjaan memanen seperti itu ya Pak? Sangat membantu sekali dan sangat efisien. Dan juga di balik keberhasilan program pemerintah ini pasti ada orang yang berpengaruh kan dalam program ini. Nah, jadi siapa orang yang berpengaruh bagi keberhasilan program yang dilakukan oleh pemerintah ini di desa ini, Pak? Alhamdulillah petani awal mulanya tidak memahami tentang cara berkebun sawit dan sebagainya. Dengan adanya PPL pertanian yang memberikan pemahaman tata cara pengelolaan perawatan perkebunan kelapa sawit di bawah naungan Dinas Perkebunan, kami yang awal mulanya hanya sekitar petani palawija dan sebagainya, dengan adanya PPL yang memberikan penjelasan tata cara perawatan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, alhamdulillah ilmu yang disampaikan oleh beliau itu memang benar-benar bermanfaat bagi kami selaku pemula atau yang mengawali cara menanam dan merawat perkebunan kelapa sawit. Oh, berarti para orang-orang PPL lah yang berpengaruh bagi masyarakat di desa ini untuk bertani sawit itu ya Pak? Ya, tanpa adanya orang-orang yang mengetahui tentang cara berkebun dan sebagainya, kami selaku petani biasa yang tidak mengetahui ilmu tentang perkebunan, otomatis kami tidak bisa merasakan hasil perkebunan sawit seperti sekarang yang kami rasakan. Baiklah, nah, sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira harapan apa dan rencana apa yang akan Bapak lakukan terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit ini di masa yang akan datang? Kami selaku petani perkebunan kelapa sawit berharap kepada pemerintah, yang pertama itu meningkatkan harga kelapa sawit. Dengan itu sebetulnya tidak hanya meningkatkan harga kelapa sawit, kalau bisa pemerintah itu mengelola sawit itu menjadi apapun bentuknya yang bisa menimbulkan atau harga-harga agar ke depan petani kelapa sawit itu semakin merasakan harga yang benar-benar maksimal yang sesuai dengan apa yang telah kami inginkan. Berarti sebelum itu apakah harga kelapa sawit untuk saat ini sudah maksimal atau belum menurut Bapak? Kalau sekarang di perkebunan yang ada di wilayah kita khususnya, kalau dibandingkan harga kelapa sawit dengan yang ada di luar negeri, contoh Malaysia dan sebagainya, harga sawit yang ada di Indonesia ini sangat jauh kalau dibanding dengan negara-negara luar. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mahruf atas penjelasan dan jawaban yang telah diberikan. Sama-sama, terima kasih. Mungkin hanya sebatas itu yang dapat saya sampaikan. Sebatas itulah pemahaman tentang pengelolaan perkebunan sawit apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.